I am Loki of Asgard. How do you plead? Madam of this. Kejadian di film Loki series ini bermula karena ada kaitannya dengan misi di film Avengers Endgame, di mana saat itu bila mungkin Tony Stark nggak gagal, maka sudah pasti tidak ada timeline di film ini. Kali ini Astronaut Universe bakal bahas singkat alur cerita Loki series dari episode 1 sampai episode 3, di mana film series ini cukup seru untuk dibahas dan tentu aja kedepannya bakal terus bahas film Loki series ini. Nah, cocok banget bagi belum yang sempat nonton atau yang ingin mengulas kembali filmnya ya. Oke, nggak pakai lama, siapkan posisi ternyaman, let's begin the story. Kita tahu bahwa di dunia Marvel itu terdapat beberapa timeline atau universe yang berbeda-beda. Salah satunya universe di mana kejadian berbeda-beda gara-gara tingkah lakunya para Avengers. Bila kita kembali ke kilas balik di film Avengers Endgame, di mana para tim Avengers menelusuri lagi masa lalu dengan alat time travel yang dikembangkan oleh Tony Stark. Ternyata semua itu memiliki dampaknya, guys. Nah, saat itu kan kita tahu bahwa tujuan Avengers untuk kembali ke masa lalu adalah mengambil Infinity Stone untuk kembalikan makhluk hidup yang dihilangkan oleh Thanos. Namun ada kejadian di mana tahun 2012 di mana Tony Stark dan Ant-Man, si Ant-Man ini gagal mengambil salah satu Infinity Stone yang dimiliki oleh Loki yang saat itu sedang menginvasi bumi. Sayangnya meskipun di film itu terjadi secara singkat, namun tentu tidak bagi timeline dunia yang telah berubah karena ada sangkut pautnya dengan misi Avengers Endgame tersebut. Kita tahu saat Loki hendak ditangkap di film Avengers pertama, ternyata Tony Stark dan Scott Lang si Ant-Man mempunyai misi untuk mengambil Tesseract atau Time Stone dari tangan Avengers. Karena sebuah insiden yang sangat kocak membuat mereka gagal dalam misi tersebut. Alhasil kegagalan itu ternyata secara tidak langsung melibatkan Loki yang berhasil lolos membawa batu Infinity Stone itu. Loki yang ternyata berhasil lolos dari kejadian tersebut ternyata mengalami kejanggalan. Saat dirinya memakai Infinity Stone untuk teleport kepada suatu tempat, tiba-tiba dia dipergoki oleh beberapa pasukan yang datang melalui pintu dimensi. Tidak sempat merayakan kelolosannya, Loki pun langsung dibawa oleh pasukan tersebut ke dalam sebuah kantor atau markas khusus. Ternyata pasukan tersebut cukup canggih sehingga Loki tidak berdaya untuk melawannya. Saat Loki dibawa oleh pasukannya ke kantor, di situ terlihat beberapa aktivitas yang salah satunya memperlihatkan ada bangsa Skrull, yaitu bangsa yang menjadi salah satu musuh dari film Captain Marvel ya. Bisa disimpulkan bahwa kantor tersebut bukan berada di bumi, guys. Loki pun diperiksa dan melakukan prosedur layaknya tahanan yang ada tulisan TVA di bajunya. Oh ya, perlu diketahui bahwa TVA itu singkatan dari Time Variance Authority, di mana saat itu Loki diberitahu saat dirinya harus dipaksa nonton film kartun tertentu. Intinya si TVA ini berfungsi menjaga alur waktu, salah satunya menangkap orang-orang yang bergerak tidak sesuai alur cerita utama, sehingga individu atau orang-orang itu disebut variant, guys. Nah, contohnya di film Avengers pertama kan harusnya si Loki ini ditangkap ke Asgard dan diadili. Namun gara-gara dia tadi kabur pakai Time Stone, dia jadi memiliki timelinenya sendiri. Oleh karena itu, TVA ini hadir untuk nangkap orang-orang kayak si Loki ini, guys. Hal ini bisa terjadi bisa karena memang dia sengaja atau tidak sengaja, guys. Karena menurut TVA ini, bila varian-varian ini dibiarkan berkeliaran, bakal timbul alur-alur waktu yang sangat bercabang. Hingga akhirnya percabangan itu menciptakan sebuah Nexus Event alias kehancuran dan nantinya berujung kepada perang multiverse. Bila dilihat dari penjelasan film kartun itu menerangkan bahwa sebelumnya sempat terjadi kehancuran dan peperangan gara-gara varian-varian ini. Terus muncul 3 makhluk yang menciptakan alur waktu yang sesuai dan salah satunya menciptakan penjaga waktu atau timekeeper yang disebut TVA ini, guys. Singkat cerita, scene pun berganti ke orang-orang timekeeper yang menyelidiki kematian para krunya di tahun 1549 di daerah Prancis. Oh ya, karena mereka itu timekeeper, jadi ya mereka bisa lompat-lompat waktu gitu.
Di situ ada salah satu tokoh yang memakai jas yang bernama Mobius sebagai penyelidik kasus tersebut. Sepertinya dia sedang memburu seseorang yang belum diceritakan di film ini. Setelah kejadian itu, scene pun berganti kepada si Loki yang sedang diadili. Intinya dia harus mengaku salah atas perbuatan natural yang membuat si Loki itu juga tampak bingung dan tampak menolak. Di situ kelihatan saat itu Loki ingin memakai kekuatan sihirnya. Ternyata hanya jadi bahan tertawaan karena kekuatannya itu katanya percuma dan gak akan berfungsi di kantor TVA ini. Loki pun ternyata diadili untuk direset. Tidak dijelaskan reset itu apa, namun hal itu dihentikan oleh si Mobius dan Mobius membawanya untuk diintegrasi. Ternyata si Mobius ini adalah agen khusus untuk mengejar varian-varian yang berbahaya dan dia membutuhkan si Loki ini. Di kantor si Mobius, si Loki pun diperlihatkan masa depan yang belum terjadi oleh si Loki itu. Loki pun menolak percaya. Singkat cerita, di situ si Loki mencoba kabur. Dia kembali ingin mencari batu Infinity Stone dan kembali ke ruang customer service yang tadi menyita batu tersebut. Dan ternyata di situ banyak banget Infinity Stone yang hanya disimpan di laci biasa, guys. Si Loki pun tercengang bukan main. Dia baru sadar bahwa TVA ini benar-benar sakral atau ajaib, guys. Bahkan Infinity Stone aja nih udah kayak batu akik biasa disimpan di laci loh. Alhasil si Loki kembali ke tempat interogasi dengan teleport dan dia melihat alur waktu yang belum ia lalui. Sampai akhirnya di tayangan itu dia mati oleh si Thanos. Persis di film Avengers Infinity War ya. Sambil tercengang dan tidak percaya, akhirnya Loki pun mau gak mau harus menyerah atas supaya melarikan dirinya. Lalu di situ Mobius pun bilang mendingan si Loki membantu dirinya aja untuk memburu varian berbahaya. Dan ternyata varian tersebut adalah Loki versi universe lain. Yap, intinya ada Loki lain yang mungkin bisa kabur dari pasukan Timekeeper TVA ini. Nah, di akhir episode 1 ini memperlihatkan ada orang yang ternyata mampu ngebantai para pasukan Timekeeper, guys. Lanjut ke episode kedua, memperlihatkan era tahun 1985 di mana ada 3 Timekeeper yang seperti sedang memburu seseorang. Lalu scene memperlihatkan salah satu dari ketiga Timekeeper itu disihir dan malah menyerang Timekeeper lainnya. Singkat story, orang yang berada di balik itu adalah sosok berbaju hitam seperti yang terjadi di akhir episode ke-1 tadi, guys. Di situ sosok baju hitam tersebut malah membawa salah satu pasukan Timekeeper. Scene pun berganti kepada si Loki yang tampaknya memutuskan untuk membantu TVA. Si Loki tampak memakai setelan jas ala marketing kantoran. Intinya si Loki pun diajak bekerja sama untuk menemukan sosok baju hitam yang katanya adalah varian Loki atau Loki versi lainnya. Timekeeper pun menjelaskan bahwa dia udah berhasil menangkap Loki-Loki lain, namun Loki yang jadi buronan ini sulit ditangkap gara-gara kuat dan cerdik. Timekeeper, Mobius, dan Loki pun memeriksa kejadian tahun 1985 dan akhirnya dia tidak menemukan apa-apa, guys. Lalu mereka reset timeline tersebut dan kembali ke kantor. Di situ pun Loki mencoba mencari tahu asal-usul TVA di bagian arsip dan tidak diizinkan. Akhirnya daripada gabut, ternyata si Loki mencoba mencari tahu asal-usul TVA dan juga kembali melihat peristiwa kehancuran Asgard di film Thor Ragnarok ya. Nah, dia melihat di masa depannya yang memang belum dia alami. Namun TVA ini kan canggih, jadi dia memiliki data-data arsip masa depan gitu. Meskipun dia sedih akan kejadian sebenarnya, namun Loki ternyata belajar dari sesuatu tentang kejadian tersebut. Si Loki pun berpikir bahwa bisa saja si Loki versi lain itu bersembunyi di setiap kejadian kasus Nexus atau kiamat. Karena Loki berpikir kejadian Nexus tidak akan terdeteksi oleh Timekeeper. Intinya seperti itulah. Loki pun membujuk Mobius untuk mencoba eksperimennya tersebut. Dia dan Mobius akhirnya pergi ke sebuah Nexus event atas peristiwa ledakan Gunung Pompeii di tahun 79 Masehi. Loki ingin membuktikan bahwa apapun yang dia lakukan, misalnya hal nyeleneh kayak memberitahukan apapun di tahun-tahun kehancuran, tidak akan mengubah timeline dari waktu sebenarnya.
Karena itu juga dia ingin membuktikan bahwa yang berada di Nexus Event pasti hancur, tidak ada saksi, timeline pun tetap aman. Makanya dia ingin mencoba di tahun kejadian pompa yang meledak tersebut. Dari situ Loki menyimpulkan bisa saja berarti tahun-tahun Nexus adalah tempat persembunyian yang pas dan tidak akan diketahui oleh Timeskipper. Setelah eksperimen si Loki ini berhasil, Mobius pun percaya dong. Namun PR lain sangat besar karena banyak kejadian Nexus atau kehancuran yang terjadi di alam semesta ini. Mereka harus mencari Loki buronan ini di antara seluruh peristiwa Nexus yang membuat mereka pun kelelahan untuk mencari si Loki buronan tersebut. Oh iya, gua sebut Loki versi lain itu sebagai Loki buronan aja guys ya, biar nggak bingung. Dan Loki yang ngebantu Mobius gua sebut Loki asli. Lanjut, setelah mendapatkan clue dan disetujui oleh Rovana selaku pimpinan TVA ini, pasukan Timekeeper, Mobius, dan Loki asli mengejar Loki buronan ke Nexus Event yang terjadi di tahun 2050. Nah, singkat story, si Loki asli pun ketemu sama Loki buronan yang saat itu merasuk ke salah satu Timekeeper yang bernama si B15 dan belum memperlihatkan wujud aslinya ya. Di situ mereka pun beradu argumen dan Loki asli mencoba membujuk, tentu saja di situ ditolak. Lalu ternyata Timekeeper menemukan salah satu anggota mereka yang diculik pas kejadian 1985 silam guys. Penjaga tersebut bernama Si-20. Dia tampak syok dan terus berkata-kata nggak jelas. Scene pun berganti ke Loki yang sedang berantem dengan wadah-wadah palsu si Loki buronan. Dan pada akhirnya si Loki buronan tersebut menampakkan diri yang ternyata Loki tersebut adalah versi wanita dari Loki asli guys. Ternyata si Loki wanita ini memang merencanakan sesuatu, bahwa dirinya menyimpan banyak alat reset waktu atau mungkin bisa dikatakan akan digabungkan menjadi sebuah bom ya. Tujuannya untuk menghancurkan dan membuat acak-acak garis timeline, dan hal itu pun terjadi. Loki wanita pun membuka portal dan diikuti oleh Loki asli untuk masuk ke dalam portal itu. Episode 2 pun berakhir di sini. Lanjut ke episode ketiga, scene dibuka dengan percakapan Loki wanita yang sedang berbincang dengan salah satu Timekeeper Si-20. Lagi santai-santai, ternyata itu adalah sebuah proyeksi dari sihirnya si Loki wanita ini untuk mengulik informasi tentang Timekeeper. Akhirnya setelah mengetahui beberapa informasi, si Loki wanita ini mau menyerang markas Timekeeper. Setelah si Loki wanita ini sampai di TVA atau markas Timekeeper, dia pun berjibaku di situ. Namun akhirnya Loki asli menghadang Loki wanita dan akhirnya mereka secara tidak sengaja menteleport kejadian itu ke bagian Nexus lainnya. Mereka ternyata menteleport diri ke sebuah planet yang disebut planet Lamentis One. Nah, di planet itu memang sedang terjadi Nexus Event di mana planet tersebut akan hancur karena tertabrak bulannya sendiri. Sayangnya timepad atau alat transportasi mereka harus kehabisan baterai, yang membuat Loki cewek dan Loki asli harus berjibaku di planet tersebut. Loki cewek pun menjelaskan bahwa alat timepad itu butuh dicas dengan energi yang sangat besar. Di situ Loki asli pun melakukan triknya menyembunyikan timepad untuk memaksa si Loki wanita ini bekerja sama dengan si Loki asli. Mau nggak mau si Loki wanita itu bekerja sama untuk meloloskan diri dari planet tersebut. Oh ya, si Loki cewek ini bilang bahwa dia nggak mau dipanggil Loki, dia ingin dipanggil Sylvie. Jadi gua panggil Sylvie aja biar mudah ya. Singkat story, mereka berdua pun berusaha pergi ke pesawat evakuasi atas petunjuk warga sekitar. Di situ Loki dan Sylvie menuju pesawat evakuasi dengan sedikit trik agar mereka bisa masuk ke zona evakuasi tersebut. Dalam perjalanan mereka sedikit berbincang yang ternyata dalam realita kehidupan masing-masing memiliki cerita yang berbeda-beda. Di situ mereka akhirnya ketahuan sebagai penumpang gelap guys. Lalu si Loki dihantam sama penjaga dan mereka harus baku hantam. Akhirnya si Loki dan Sylvie harus terlempar dari kereta yang menyebabkan si timepad itu menjadi rusak. Di situ Sylvie kelihatan kecewa banget sama si Loki. Namun bagaimana lagi karena hal itu sudah terjadi. Karena memang planet tersebut akan hancur katanya, dan bahtera evakuasi sebenarnya tidak akan berhasil selamat. Sylvie putus asa. Loki nggak mau nyerah dan membuat Sylvie ikut rencananya. Menurut si Loki, dia bisa aja merubah keadaan. Sylvie pun ya udah, mau nggak mau dia harus ikut si Loki. Dalam perjalanan ke bahtera itu, si Sylvie menjelaskan bahwa saat menyihir para Timekeeper dia menemukan fakta aneh. Menurutnya Timekeeper adalah varian juga.
Sedangkan di episode sebelumnya, si Mobius sempat menjelaskan ke si Loki bahwa dirinya dan para Timekeeper ini adalah entitas ciptaan yang tidak memiliki kehidupan di masa lalu. Mendengar penjelasan Sylvie, Loki pun tidak percaya karena menurutnya para Timekeeper tersebut tidak memiliki ingatan. Tidak sempat menjelaskan secara detail, lalu si Loki dan Sylvie melihat pesawat evakuasi yang akan lepas landas. Setelah berjibaku cukup panjang dan melelahkan, akhirnya mereka berdua pun harus pasrah ketika melihat satu-satunya pesawat evakuasi pun beneran hancur dan pecah oleh bulan. Dan episode ketiga pun berakhir, guys. Kesimpulannya, jadi dari 3 episode tersebut, ternyata si Loki di film ini adalah sosok varian yang keluar gara-gara usaha dari barudak Avenger di film Endgame yang ternyata gagal terkhusus misi si Tony Stark. Kegagalan Tony Stark dan Scott Lang ini membuat Loki di timeline ini memiliki waktu tersendiri yang tidak sesuai dengan cerita utama, yang membuat Loki pun menjadi pembantu Timekeeper yang ternyata memburu Loki versi lain, yaitu si Sylvie. Oke deh, karena series ini masih berlanjut, jadi Astronaut Universe bakal terus berusaha untuk membahas film dari series Loki ini. Begitulah ceritanya. Terima kasih yang sudah nyimak sampai akhir. Ditunggu update film-film seru lainnya. Astronaut Universe pamit.